Ini ilmu kesempurnaan hidup yang sama pelajari ini. Dikatakan oleh Rama Sepuh, inilah sejatinya ilmu insan yang nyata. Zuhir sifatnya Allah ada di dalam diri kita. Sampean itu yang percaya sama Allah. Percayaan sampean itu seberapa? Persennya seberapa yang percaya sama Allah? Persennya seberapa sampean mengaku umatnya Rasul? Nah, persen sampean itulah mempengaruhi kehidupan sampean itu nanti. Makanya tekad dikencangi. Kalau niat sudah baik, sudah besar, tekadnya yang dikencangi. Kalau nggak kita perjuangkan sekarang, mau kapan, saya tanya? Mau kapan? Nunggu luangnya kapan? Sedang manusia terus dikejar dengan supiah, ketakutan ini nah, takut hidup miskin, takut sengsara, takut ini itu, bagaimana, kayak apa? Itu manusia kebanyakan hatinya. Bagaimana, kayak apa? Seperti apa? Kalau bagaimana, kalau seperti ini? Jangan-jangan takutnya, ini hati dipenuhi dengan kegelisahan. Maka kita belajar ilmu kesucian harus tenang. Hati, pikiran, angan-angan harus tenang. Jangan gelisah. Sudah jangan gelisah. Tenang. Karena yang masuk ke dalam diri kita itu ialah Roh Kudus, hidup yang suci. Dikatakan hayat, daya hidup daripada zat. Kalau kita merasakannya tidak dengan kesucian hati, bagaimana kita mendapatkan pengajaran yang dikatakan ilmu dari Allah, ilmu laduni, itu tidak akan kita dapat. Itulah. Kalau kita nggak tenang, kita nggak bersih, bagaimana menyongsong yang maha suci? Jadi los saja ini, los, nggak ada keberkahan. Akulah ini yang maha suci, yang menghidupkanmu, yang mendirikanmu, yang memberikan kamu 7 sifat. Kenapa engkau tidak percaya sama aku? Aku sangat dekat. Kenapa engkau tidak mencariku? Engkau adalah rahasiaku. Aku ingin dikenal, maka aku ciptakan engkau. Asyhadu an la ilaha illallah. Hanya zat yang maha suci yang ada. Aku ingin dikenal, maka Muhammad Rasulullah. Nyata Muhammad yang menjadi nur awal mula kejadian Allah bisa dinyatakan. Kenapa kita nggak percaya itu loh? Kok? Ya itulah, kita harus terus belajar. Kuati tekad kita. Terus, jangan mau diperdaya dengan supiah. Ini supiah yang meruntuhkan hati manusia ini biasanya nih. Ini supiah nih. Ini yang selalu bertanya-tanya di dalam hati. Ini yang selalu menyebabkan manusia gelisah, ketakutan, was-was, khawatir. Bagaimana? Seperti apa? Takutnya jangan-jangan ini dihilangkan. Kenapa? Takut betul itu loh. Yang masuk menyatakan, yang keluar menghidupkan. Akulah ini Allah. Allah itu yang mewakili nama kebesaranku. Kalau sudah turun, Allah mempanakan menjadi Muhammad, Muhammad mempanakan menjadi insan, wujud
sekalian kita ini kebesaran daripada zatnya Allah. Itulah, Masya Allah, diri sendiri tidak dikenali, tidak kenal di dunia, apalagi di akhirat. Astagfirullahaladzim. Makanya hati-hati, belajar ilmu. Ini ilmu kesempurnaan hidup yang sama pelajari ini. Dikatakan oleh Rama Sepuh, inilah sejatinya ilmu insan yang nyata. Zuhir sifatnya Allah ada di dalam diri kita. Sampean itu yang percaya sama Allah. Percayaan sampean itu seberapa? Persennya seberapa yang percaya sama Allah? Persennya seberapa sampean mengaku umatnya Rasul? Nah, persen sampean itulah mempengaruhi kehidupan sampean itu nanti. Makanya tekad dikencangi. Kalau niat sudah baik, sudah besar, tekadnya yang dikencangi. Mau hijrah tapi tidak mau merubah akhlak budi pekertinya percuma. Hanya angan-angan saja. Angan-angannya bagus, saya mau hijrah, tapi tekadnya tidak ada. Masih hidup di dunia, masih bisa berjuang, tapi tidak mau melangkah, takut bayangannya sendiri. Sia-sia hidupnya, kasihan saja. Maka hidup yang mulia di dunia ini mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia akan mengikuti kita kalau Allah sudah ridho. Lalu apalagi yang mau dicari? Apalagi? Makanya toh, kalau mengaku Islam, kalau sudah bersyahadat, haruslah sudah paham ilmunya. Melihatlah dengan penglihatan kasih sayang. Mengaku Islam tapi pandangannya masih penuh dengan kebencian, masih penuh dengan sifat iri dengki, masih memandang dengan orang dengan sakit hati, seperti itu berarti perlu banyak belajar lagi. Janganlah memandang manusia seperti itu. Mereka juga mulia. Di dalam hidup mereka sifat Allah nyata. Di dalam hidup mereka Nur Muhammad nyata. Sama di dalam diri kita. Kalau kita menghinakan orang, sama kita menghinakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi amaliyah nama suci yang pertama. Kita harus bisa jihad fisabilillah, memerangi sifat yang tidak baik yang ditimbulkan oleh nafsu 4. Di sini diterangkan, hidup jangan terlalu serakah, hidup jangan terlalu gila harta, hidup jangan menuhankan